Ini hari kelima di Changjiajie dan akhirnya kita akan pergi ke Tianmen Mountain. Gedung ini, 72 Old Building, terinspirasi dari Gunung Tianmen yang ada lubang di tengahnya. Hari ini hari Kamis. Di sini tour guide-nya bercerita kalau pergerakan di Cina itu semuanya terpantau. Bahkan di dalam bus ada beberapa CCTV yang udah terintegrasi dengan AI, sehingga kalau supir terlihat mengantuk atau bahkan mabuk, alarm akan langsung bunyi dan terhubung ke sistem keamanan. Canggih banget ya. Hari ini 20 November, hari Kamis, hari keempat. Kita sekarang jam 8.55 pagi, sedang ke toko wajib obat-obatan. Kami loh yang buka toko ini. Buka jam 9. Lihat nih, nggak boleh macam-macam kalian di Cina. Nih, pagarnya aja kayak gini nih. Senggol bacok. Kalian pernah nonton Boboho nggak? Di sini nih tempat dia latihan. Jadi beli di Indonesia toko obat kami itu sangat kena pentung. Beli di itu China yang murah itu Beijing Tongrenhan. Intinya ini promosi obat-obatan Cina ya guys. Rupiah. Kita lagi di tempat Rp10.000 souvenir dekat ada selendang, herbal shawl, medicine kacamata. shop. Datanglah. Stiker lemari es dari berbagai kawasan wisata Zhangjiajie hanya Rp5.000. Di suhu dingin gini, paling enak kena sinar matahari. Hangat. Gimana? Berjemur. Cakep ya daerahnya. Baru turun dari bus mau naik ke Tianmen Mountain. Rame nih. Dan cuacanya tidak panas, tidak dingin. Momenku jalan-jalan ke Changjiajie kali ini tuh memang low season ya, jadi nggak terlalu ramai. Dan setiap masuk wahana atau destinasi wisata, tiket masuknya adalah paspor. Tentu saja, paspor yang sudah didaftarkan oleh tour guide kami. Halo. Halo. Mengular kita, bolak-balik. Tapi mending sih tempat ngantrinya ini dikasih tempat duduk. Tuh kan, jadi walaupun antriannya panjang, kita masih dikasih tempat duduk kayak gini. Mending kalau di Jepang kan, wah yang panjang gini berdiri aja terus. Lumayan, sangat-sangat orang tua friendly. Satu cable car itu bisa muat untuk 8 orang. Kalian tahu nggak sih bahwa cableway yang ada di Tianmen Mountain ini adalah cableway terpanjang di dunia, dengan panjang itu 7.455 meter dari ketinggian mulai dari 200 meter di atas permukaan laut sampai 1.300 meter. Jadi cableway yang akan kita naiki ini panjang banget, worth watching, worth seeing. Iya Pak. Terus ini disebutkan bahwa sebutan lain dari Tianmen Mountain ini adalah Heaven Linking Avenue, semacam jalan menuju surga. Wow. Kita mau ke surga di. Wow, I'm so excited. Oh, ngelewatin atau enggak sih? Yes, of course. It's absolutely breathtaking experience of skywalk on the cliff. Berarti nanti dia ada kayak skywalk di pinggir jurang gitu. Ini sedang antri. Terus dia ada jelasin misalnya di titik tertentu itu tinggal 20 menit lagi atau 15 menit lagi menuju naik ke ininya, cableway box. Terus
Jadi cable car-nya ini nggak berhenti guys, dia jalan terus. Jadi sambil dia jalan, kita juga masuk satu persatu sampai terisi 8 orang. Jadi harus hati-hati juga dan cepat. Ayo Bu. Iya, dia sambil jalan kan. Kita naik tuh. Gila ya, 7 kilo kita naik cable car. This is the longest one in the world. 7 kilometers. Woo! What a view, what a view. By the way, ternyata rute ketika kami naik ini nggak sepenuhnya naik cable car ya. Jadi nggak nyampe 7 kilo, nggak nyampe 30 menit. Ini dibagi dua, jadi naik cable car-nya sekitar 15-20 menit. Habis itu kami naik bus dengan tikungan banyak banget dan sopirnya kayak sopir Medan. Nih, ntar aku tunjukin ya. Dia takut ketinggian. Karena gue juga takut sebenarnya. Di Genting malah ada yang Lompat gimana? kaca. Oh iya? Iya, kemarin aku naik yang kaca semua. Jadi kita bisa lihat ke bawah gitu. Ini nggak nervous, nggak gitu. Enggak. Nggak ada getar-getaran kayak tadi terus. Enggak. Malah seru. Oke, kita akan melewati bukit ini. 雄奇壮丽，文化底蕴更是深厚博大，尤其以佛道文化和神秘的民间传说闻名遐迩。 Ini dia yang aku bilang tadi, jadi cable car-nya itu nggak total dari awal sampai ke Tianmen Mountain ya, tapi hanya setengah jalan. Lalu setengahnya lagi tuh naik bus, dan ini kita antre lagi untuk naik bus dari sini ke Tianmen Mountain ya. Di sini juga ada standby. Ini di dalam bus shuttle bus, ini berkelok-kelok, masih cukup jauh. Total kelokannya ini ada 99 kelokan, tapi karena kita ngambilnya setengah naik cable car dan setengah lagi naik bus, aku nggak tahu apakah kami melewati ke 99-nya. Kayaknya sih enggak ya, setengah-setengah. Jadi memang angka 9 ini angka keberuntungan bagi Cina ya, makanya jumlah kelokannya dibuat 99, dan nanti jumlah anak tangga menuju Tianmen Mountain-nya itu 999 anak tangga. Gila, tadi jalannya berliku-liku banget dan sopirnya tuh kayak sopir Medan. Aman Ibu? Aman. Gimana tadi sopirnya? Supir angkot Medan. Udah biasa ya. Orang Medan ngeri-ngeri. Beli mulai sih. Ya, naik tangga nih ya. Siap-siap. Cepet banget. Koko mau jalan kaki? Mau nggak? Enggak kok, enggak, 1000 enggak kok. It's a big no. Itu ada yang jalan loh dari situ. Yes, 999 enggak kok, aku enggak kok. Aku masih ada 3 hari lagi soalnya aku udah pegel duluan nanti. Depan koleksi ini. Terharu banget, gue terharu banget. Gila, gue seneng banget.
Ini bapak-bapaknya totalitas banget ya ampun. Seperti biasa, tiketnya adalah paspor, jadi harus selalu ready ya. Nah, ini kita mau naik dulu menuju lubang di tengah itu menggunakan eskalator. Nah, sebenarnya aku milih untuk naik eskalator ini bukan semata-mata karena aku malas ya, tapi karena waktu yang diberikan kepada kami itu terbatas. Jadi kalau naik tangga 999 anak tangga, itu bisa menghabiskan waktu bisa 2-3 kali lipat lamanya dibanding naik eskalator. Udah gitu energi habis, sesak napas. Lagi pula, lihat aja nih interiornya bagus banget. Bahkan di atas tuh dibuat kayak langitnya tembus. Jenis banget dah bisa bikin eskalator di dalam gua batu seperti ini. Mesmerizing. What is it there? Semangat yang naik tangga. Aduh. Pasti nyesal kan kalian? Naik tangga. Oh gitu gue naik eskalator. Ya. 999 anak tangga. Ya sedikit naik tangga ya setelah naik eskalator menuju tengahnya gua itu. Kami meganya. Hidup lampunya. Inilah 999 anak tangga. Jadi ini tuh bagian tengah yang berlubang itu loh, di tengah gunung itu. Jadi ada bagian kecilnya kayak gini yang terhubung lagi ke bagian belakangnya, dan di situ ada danau. Kayaknya danaunya dibuat sih supaya ada refleksi yang bagus buat foto. Kayak gini nih, makanya orang pada ngantri untuk foto. Inilah pemandangan dari lubang di tengah Gunung Batu menuju pemandangan kota. Wow. Dari tengah tadi naik lagi menuju puncak itu sekitar 20 menit. Dan nanti turunnya juga 20 menit naik eskalator. Nggak terlalu pegal karena naik eskalator, tapi lumayan untuk berdiri agak lama selama 20 menit ya. Iya lagi. Ada BCA. Jalan-jalan BCA. Nggak kelihatan nggak ada BCA kan? BCA kaki. Hah? BCA kaki. Sini ibu yuk. Supaya nggak tersesat kita di negara orang, itulah kita harus ngikutin bendera merah ini. Jadi tanda tour guide kita si Ethan.
Alright guys, ini sudah di puncak Tianmen Mountain. Dan serunya lagi, walaupun ini di puncak gunung, sinyalnya kenceng, 5G. Coba 5G. Gila, ini Cina parah, keren banget. Buset, ini pegangannya aja udah dingin banget, jir. Pegangan 360-nya udah dingin banget. Explore terus ke atas. Coy, dingin banget. Ocean wet flow. Nah, di sini aku terpisah dari rombongan karena bapak-bapak dan ibu-ibu itu agak kelelahan untuk naik ke atas. Jadi aku dan Feni dan Rika doang yang naik ke atas sampai puncaknya lagi. Udah jauh-jauh ke sini, masa nggak eksplorasi kan? Lagian masih ada waktu, yuk kita explore. Wow. Ada Blue Mountains. Masih di sini, Pak? Masih. Lah, so. Cakep sih di sini katanya. Iya lagi, bener sih. Ya ampun. Bagus banget ya. Bagus banget. Bagus banget bu gunung-gunungnya, gila. Sini aku ajakin kalian jalan-jalan online menikmati pemandangan. Pemandangannya cakep banget karena ini golden hour, sudah mau matahari terbenam dan tampak di ufuk cahaya, secercah cahaya, walaupun bumi tidak terlihat ujungnya. Aduh, cakep banget.等一下，我们可能需要原路返回哦。Lumayan, masih naik lagi ke atas tuh. Terus ke atas. Terus kita keliling, naik, turun. Udara di sini tuh seger banget, sejuk dan pemandangannya indah. Jadi nggak kerasa capeknya. Ini udah puncak nih. Sudah puncak. Udah Angliwan. Sekarang jam 18.07 waktu setempat dan udah mulai gelap dan dikasih pernak-pernik lampu seperti ini. Pandai banget ya mereka main lampu ya. Ini cakep banget. Ternyata kabel car turunnya itu beda, ini lebih besar, jadi muat satu tim berisi 20 orang.
dan kita nggak perlu naik bus yang lika-liku lagi. Dan ternyata turunnya itu langsung tembus ke area Lady Fox Show malam sebelumnya. Keren ya. Gue mau nge-laundry, cuman hotelnya nggak punya laundry yang berbayar gitu, jadi ini gratis, cuman kendala bahasa cuy. Baiklah, ini saatnya kita menutup perjalanan di Tianmen Mountain. Sekarang sudah jam 6.30. Sampai jumpa di video berikutnya, bye bye.